Suatu hari ketika gate terbuka, dunia jatuh dan runtuh. Dari sekian banyak manusia yang tak berdaya, hanya sebagian kecil yang bisa membangkitkan kemampuan. Dan kami menyebut penyelamat manusia itu player. Lalu di antara mereka ada Yunwok, sang kaisar baja, yang merupakan player level F. Dia disebut penyelamat terakhir umat manusia. Yunwok yang sang penyelamat terakhir umat manusia, dia tumbang di pertemuan terakhir. Yunwok tergeletak tak berdaya. Saat Yunwok sedang terbaring tak berdaya, ada sosok berjubah yang menghampirinya. Yunwok pun berkata, tak menyangka ternyata yang menghabisi manusia bukanlah monster, melainkan para player yang bergabung dengan villain. Villain itu pun membuka topengnya sambil menatap Yunwok, lalu berkata, Kaisar Baja, sang penyelamat terakhir umat manusia, Yunwok, inilah akhir yang pantas untuk para player level F seperti kalian. Villain adalah para pemimpin pembantaian umat manusia yang menyerahkan jiwa dan raga mereka kepada iblis. Villain itu pun menyatakan bahwa makhluk pilihan setingkat dewa seperti kami berhak mengadili para manusia. Dan dengan wajah yang begitu marah, Yunwok berkata, kau hanya villain, bisa-bisanya menyebut dirimu setingkat dewa. Andai saja aku tahu cara berkembang setahun lebih awal, bahkan bukan setahun, tapi 1 hari sebelum ini, kau bukanlah apa-apa. Sambil tertawa, Gordon berkata, apakah kau kecewa Yunwok? Jangan terlalu kecewa, sekalipun kau tahu lebih awal. Para player level F yang tidak kompetensi sepertimu akan bernasib sama saja, tepat seperti sekarang ini. Inilah akhir yang cocok untuk player level F seperti. Lalu Gordon pun pergi meninggalkan Yunwok, dan ajudan Gordon mengeksekusi Yunwok. Yunwok pun menangis sambil meneriakkan nama Gordon sebelum di tempat dieksekusi. Begitulah nasib Yunwok, sang kaisar baja. Namun semua berubah. Yunwok yakin dirinya telah mati, namun dia reinkarnasi kembali ke masa lalu. Kini Yunwok sedang menjalani pelatihannya di pasukan AMT militer. AMT adalah anti monster trop. Saat ini semua pasukan sedang mendapatkan hukuman. Semua harus mematuhi perintah atasan. Semua kepala harus berada di tanah dan tangan ada di pinggang. Mereka mendapatkan hukuman karena saat pelatihan kehilangan 9 selongsong peluru. Komandan pun sangat marah karena AMT adalah pasukan terbaik. Yunwok pun ikut terkena hukuman. Sang kaisar baja selamat akhir umat manusia harus melakukan ini. Tapi Yunwok tak ada pilihan. Semua kemampuannya telah diriset. Di balik hilangnya selongsong peluru, ternyata itu adalah hal yang disengaja. Dan pelakunya adalah Yunwok. Saat hukuman, Yunwok pun melakukan lagi dan memakan selongsong peluru tersebut. Jendela 100 pun muncul dengan mengucapkan selamat kepada Yunwok karena telah menemukan cara untuk mengembangkan kemampuan. Catatan menunjukkan penyerapan logam akan selesai dalam waktu 10 menit. Berat logam yang bisa dikendalikan saat ini adalah 300 gram. Komandan pun meneriakkan suaranya bahwa semua prajurit harus mengikuti instruksinya untuk memperbaiki kinerja yang buruk. Dia pun berkata, jika ku bilang 1 jawab prajurit, jika ku bilang 2 jawab fokus. Yunwok pun merasa sangat kesal dengan ini. Kenapa harus kembali saat wajib militer? Setelah hukuman selesai, semua prajurit berbaris dan menunggu antrian dipanggil masuk untuk istirahat dan mengisi perut mereka. Namun wajah Yunwok terlihat sangat tidak senang. Dalam hatinya bergumam untuk tak menyangka akan memakan makanan sisa lagi. Tibalah giliran pasukan si tim pendukung. Kopral Yunwok dipanggil, tapi mereka malah mendapatkan tugas lagi dan harus menyelesaikannya sebelum makan. Namun Yunwok yang tak puas dengan itu menjawab bahwa mereka baru saja kembali dari pelatihan. Namun Sangok yang sedang mengabsen merasa tak puas dengan jawaban Yunwok.
Hei tim buangan, haruskah kami tim tempur yang membereskannya? Yunwok lupa bahwa Sanguk adalah sampah tentara militer yang seenaknya. Dengan nada marah, Sanguk menunjuk Yunwok. Aku menyuruh kalian para level F untuk bekerja. Bukankah itu tujuan dibentuknya tim bantuan di AMT? Kalau timbul situasi darurat saat kami bekerja, apakah kau mau bertanggung jawab? Kau pikir kehidupanmu di militer sudah berakhir saat kau menjadi kopral? Semua tentara yang lain melihat sambil tersenyum. Sampai saat itu Yunwok masih berpikir bahwa player level F sepertinya tidak bisa mengembangkan kemampuan di dunia ini. Bayangkan saja betapa pecundangnya Yunwok di masa lalu. Namun tidak kali ini. Yunwok yang begitu marah menatap sinis kepada sang pengawas. Sanguk pun marah melihat tatapan Yunwok. Dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya mau memberi pelajaran kepada Yunwok. Kenapa kau menatapku seperti itu, Yunwok? Apakah kau ingin melawanku yang level D ini? Dengan santai Yunwok menjawab, baiklah, kami akan bekerja, tapi izinkan pasukanku makan terlebih dahulu. Cobalah lihat sekeliling Anda. Kalau begini tim lain bisa salah paham dan mengira Anda melakukan penyiksaan. Saya khawatir muncul rumor buruk tentang Anda yang akan menempati posisi besar di dalam bui. Bukan Sersan Sanguk bukanlah orang yang seperti itu. Walaupun Sanguk terlihat marah, namun dia termakan provokasi Yunwok. Nampak jelas Sanguk tidak puas dan merasa malu dengan hasil intimidasinya. Sanguk yang sudah merasa malu menyuruh tim lain untuk cepat masuk. Yunwok pun menyuruh Junmo mengarahkan anggota tim yang lain untuk memakan dan jangan memikirkan dia. Dengan wajah sedih, Junmo melaksanakan perintah Yunwok. Sementara itu, Sanguk merasakan perbedaan Yunwok. Dia tidak seperti biasanya. Yunwok pun pergi ke sisi lain sambil menggerakkan giginya dan berkata, syukurlah aku bisa menahan diri. Dia pun teringat penghinaan di masa depan jika dibandingkan dengan penghinaan Gordon, ini bukanlah apa-apa. Yunwok pun membulatkan tekadnya bahwa dia tidak boleh terjebak di kemiliteran. Jika itu terjadi, maka cara kekuatan dia akan semakin jauh. Lalu bar status pun muncul bahwa penyerapan logam telah selesai. Berat yang bisa dikendalikan telah meningkat 1 gram. Saat para prajurit sedang makan, Junwo pun mendapatkan laporan bahwa semua sendok anggotanya telah hilang. Dengan seringai Yunwok memegang semua sendok yang telah hilang. Yunwok menyembunyikan bahwa dia bisa menaikkan levelnya dan tak boleh ada yang tahu. Yunwok pun melawan satu persatu sendok itu. Notif status pun muncul lagi. Proses penyerapan dimulai waktu 13 menit. Peningkatan berat yang bisa dikendalikan bertambah 1,25 gram. Yunwok pun memegang pisau belatinya. Pisau belatinya bertambah 140 gram, sementara selongsong peluru 1 gram. Sementara sendok hanya 1,25 gram. Namun untuk saat ini dia hanya bisa menyerap 1 pisau belati untuk 1 hari. Pasti akan lama untuk mengembalikan kemampuan di masa lalu dengan besi 2 ini. Yunwok pun memandangi sebuah menara pengawas. Pada akhirnya, apakah tempat itu? Jawabannya, waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri tinggal 3 hari lagi. Dengan kata lain, Yunwok harus menangkap bos monsternya. Yunwok pun tersenyum senang dan membulatkan tekad akan menunjukkan seperti apa master permainan di kehidupan kali ini. 3 hari kemudian di pos 5, Namsan, markas Batalion 1, Brigade ketiga. Yunwok dan Junmo sedang berjaga. Junmo yang merasa perubahan sifat Yunwok selalu memperhatikannya, namun Yunwok tetap fokus melihat jam tangannya. Junmo pun menanyakan kepada Yunwok dengan perubahan sikapnya beberapa hari ini. Dengan santainya Yunwok menjawab, apakah itu membuatnya tidak nyaman? Tentu saja Junmo malahan senang karena Kopral Yunwok berubah ke arah yang lebih baik. Notif status muncul kembali memberitahukan bahwa berat logam yang bisa dikendalikan bertambah 6 gram dan sekarang totalnya 1359 gram. Yunwok pun mendekati Junmo yang membuat Junmo jadi gugup. Yunwok pun berkata, Junmo, apakah kau percaya padaku?
Tentu saja Kopral Yunwok. Benarkah itu? Sambil mengeluarkan tatapan sinis, Yunwok mempersiapkan senjatanya yang membuat Junmo bingung. Yunwok pun menutup mulut Junmo sambil berbisik, "Aku mendeteksi reaksi logam yang sedang bergerak. Bukankah Anda hanya bisa mendeteksi logam yang kasat mata? Jadi Anda juga bisa merasakan logam yang tak terlihat. Kalau begitu Anda harus melapor." Yunwok pun menjawab, "Tidak. Kau pikir pusat komando akan percaya kalau level F berkata dia merasakan keberadaan hal yang tak pasti dan tak terlihat?" Junmo pun bingung, lantas kita harus bagaimana? Yunwok pun meminta Junmo berjanji satu hal. Dia akan pergi ke sana dan memeriksanya, jadi kau jangan sampai meninggalkan posmu. Yunwok tersenyum licik, dia berhasil membohongi Junmo. Berbekal pengalamannya di masa lalu, Yunwok tahu akan ada gate terbuka di sekitar sini. Dan jika angkatan militer tahu, semua item akan jadi milik mereka. Monster pun muncul dari dalam gate dekat menara pos jaga. Mereka semua membawa senjata dan jumlahnya cukup banyak. Mereka pun mengawasi asrama para AMT yang sedang tidur pulas. Tiba-tiba ada belati terbang ke arah salah satu monster. Monster itu pun langsung jatuh tak berdaya. Di kejauhan terlihat sosok prajurit sendirian sedang berdiri. Itulah Yunwok yang sudah menunggu munculnya gate. Para monster pun mundur melihat salah satu temannya terkapar. Yunwok yang menerbangkan belatinya terlihat sangat senang bertemu para monster. Setelah menunggu selama 3 hari, dengan percaya diri sambil menerbangkan belatinya, dia yang tak pernah gagal dalam serangan dadakan. Walau saat ini levelnya masih sangat pemula, walau dia terpaksa menjalani kehidupannya yang kedua dan bekerja 2 kali untuk berkembang. Terlihat monster yang tadi terkapar sudah bangkit. Dia bersiap melancarkan serangannya. Monster pun meloncat dengan cepat ke arah Yunwok. Dengan sigap Yunwok menghadang serangan sambil berteriak, "Kau sungguh akan mati jika menjatuhkan item yang tak berharga." Terlihat dengan mudahnya Yunwok memisahkan kepala monster dengan badannya. Monster lain pun terlihat sangat marah. Dengan senangnya Yunwok melihat batu merah di depannya. Berbekal modal pengetahuan apa yang terjadi di masa depan, Yunwok pun langsung mengambil batu merah itu dan memakannya. Nampak para monster kebingungan dengan yang mereka lihat. Mereka pun merasa jijik dengan hal itu. Yunwok mengaklaim, "Benar, ini manistel dan rasanya tidak enak." Selain itu, dia juga harus memakan logam agar kemampuannya bisa berkembang. Notif status pun muncul kembali. Mengonsumsi logam dunia lain manistel. Waktu penyerapan 24 menit. Perkiraan peningkatan penyerangan juga tidak diketahui. Dengan senyum liciknya Yunwok dia menyatakan bahwa jika dia bisa memonopoli semua item, maka dia akan dengan mudah menjalani kehidupannya yang kedua. Terlihat para monster kebingungan melihat Yunwok. Yunwok dengan semangat mengambil belatinya, siap melancarkan serangannya lagi. Pertarungan pun dimulai. Goblin dan Yunwok saling maju menyerang. Yunwok mengguling masuk ke dalam kerumunan Goblin. Dia menerbangkan belatinya ke sana kemari, melumpuhkan setiap pergerakan Goblin yang hendak menyerangnya. Di tengah pertempuran yang sengit itu, ada sosok Goblin lain yang memperhatikan mereka dari atas pohon. Goblin itu merasa sangat marah karena pasukannya banyak yang tumbang. Saat Yunwok sedang fokus menerbangkan belatinya, ada satu Goblin dari belakangnya yang hendak menerkamnya. Namun Yunwok yang siap siaga mengambil senjata Goblin lain untuk menangkis serangannya. Lalu Yunwok langsung melepaskan kepala Goblin dari badannya. Yunwok yang sudah merasakan kematian tak ingin mengulangi kengerian itu dan menanamkan kengerian itu kepada para Goblin.
Yunwok sangat marah karena ada yang menyerangnya dari belakang. Para goblin mulai ragu untuk menyerang dan ketakutan melihat Yunwok yang marah. Di tengah kerumunan goblin, Yunwok terus melirik ke sana kemari seolah mencari sesuatu. Ternyata Yunwok terus siaga karena bos goblin yang belum muncul. Di sisi lain nampak jelas kemarahan bos goblin. Pasukannya banyak yang tumbang hanya oleh seorang manusia. Dengan cerdik Yunwok memprovokasi bos goblin agar dia muncul dengan menyentuh item yang keluar setelah menghabisi goblin kroco. Nampak jelas bos goblin terpancing dengan tindakan Yunwok. Lalu bos goblin pun mengambil satu medalinya dan membacakan mantra. Yunwok dengan percaya diri terus memprovokasi. Yunwok tahu bahwa bos monster pasti tidak jauh dari sini. Lalu bos goblin melemparkan medali yang sudah ia berikan mantra kepada Yunwok. Sontak hal itu membuat tempat itu munculkan tanah yang berduri dan berporak-poranda. Layaknya Mokuton, tanah di sekitar pun bergoncang hingga terasa sampai kantor pengawas kepala peleton. Goblin yang tidak sempat menghindar pun ikut terkena dampaknya. Sementara yang selamat bengong ketakutan. Sementara bos goblin merasa sangat bangga dengan kekuatannya. Lalu dari dalam kabut, Yunwok muncul menerbangkan senjata ke arah bos goblin. Bos goblin pun dengan sigap menghindari serangan itu, sehingga senjata itu pun membentur pohon. Yunwok merasa kesal karena serangannya bisa dihindari, sementara bos goblin tertawa sombong. Namun dengan tawa liciknya Yunwok, serangan pertama hanyalah pengalihan dan serangan keduanya kunci. Belati Yunwok melesat dengan cepat. Bos goblin tak sempat bereaksi, namun Yunwok malah terengah melihat pemandangan di depannya. Bos goblin yang tak sempat menghindar menghentikan serangan Yunwok dengan tangan kosong. Walau belati itu hampir menembus leher bos goblin terlihat sangat marah sambil menggenggam belati Yunwok. Namun lagi-lagi Yunwok tertawa licik. Dia menyadari levelnya saat ini benar-benar rendah. Dia tidak kehabisan akal. Yunwok lalu memegang senapannya dan memprovokasi bos goblin lagi. Jangan merengek hanya karena goresan kecil, padahal kau juga berusaha menyerangku. Turun kau pengecut, akan kuliti kalian semua. Detik ini. Terlihat bos goblin sangat marah mendengar ucapan Yunwok. Padahal dalam hati Yunwok sedang kebingungan. Dia baru saja membual tentang kata-katanya. Pemimpin yang telah muncul di garis depan telah membangkitkan semangat para goblin kroco. Para goblin kroco menjadi sangat percaya diri. Lalu notif status muncul, peringatan menyatakan jumlah mana menurun sampai 40%. Yunwok makin bingung, ditambah masalah mana yang menipis. Bos goblin mengangkat tangannya, pertanda perintah telah diturunkan. Yunwok kembali menantang bos goblin. Yunwok lebih memilih mati bersama daripada masuk penjara. Bos goblin melirik Yunwok dan tertawa seringai. Lalu dari kejauhan ada suara yang memanggil Yunwok. Ternyata itu Junmo yang sedang mencari Yunwok. Yunwok pun kaget dengan kedatangan Junmo. Isyarat serangan telah diturunkan. Para goblin kroco langsung bergerak berdasarkan perintah. Ternyata tujuannya adalah Junmo. Junmo hanya bisa teriak dan ketakutan. Yunwok berusaha melindungi Junmo. Yunwok menembak goblin kroco yang hendak menyerang Junmo. Serangan dilanjutkan dengan senjata terbang, namun goblin kroco dapat menangkisnya. Belum sempat dia tertawa puas, Yunwok loncat ke arahnya dan melondongkan pistol di mulutnya. Tembakan langsung bersarang di mulutnya. Goblin langsung terpental. Yunwok langsung siaga, siap menghadapi serangan selanjutnya. Namun suasananya berubah sangat sepi. Tak ada satupun goblin. Yunwok merasa kesal telah tertipu. Serangan mengarah ke Junmo. Namun Yunwok terkejut. Walkie-talkie-nya berbunyi, terdengar suara tembakan. Semua pos saraf melapor. Yunwok melaporkan situasi.
bahwa ada gate terbuka di barak dan telah dikonfirmasi monsternya berjenis goblin. Setelah melakukan serangan pertama, para monsternya kabur dan tidak ada korban jiwa. Sekian laporan saya. Setelah laporan diterima, Yunwok diminta melanjutkan berjaga. Namun alih-alih senang mendapatkan bantuan, dia malah kesal. Jika sang paladin AMT Letnan 1 Una datang, maka dia akan memblokir semua gerbang dan mengambil semua item yang jadi incaran Yunwok, termasuk item legendaris. Jika Yunwok mendapatkan item ini, maka dia harus menunggu kesempatan 4 tahun lagi untuk menjadi kaisar baja seperti di masa lalu. Yunwok merasa kesal. Jika itu terjadi, maka kehidupannya akan sama saja seperti masa lalu. Yunwok pun bertekad untuk memakannya lebih dulu. Junmo merasa bingung melihat goblin yang tergeletak di depannya. Yunwok juga tahu kalau goblin membutuhkan mangsa yang masih hidup. Jika ke pusat kota itu terlalu padat. Di sela-sela Yunwok yang sedang berpikir keras, walkie-talkie-nya berbunyi lagi. Yunwok mendapatkan laporan bahwa di pos 6 ada goblin. Sambil tersenyum seringai, Yunwok mengarahkan pandangannya ke cahaya titik pos 6. Yunwok mengangkat walkie-talkie-nya, mengabarkan bahwa pos 5 akan membantu pos 6. Namun bantuannya malah disepelekan bahwa player level F bisa membantu apa dan menyuruhnya tetap berjaga di pos 5 seperti yang sudah diperintahkan komandan. Junmo memegang kaki Yunwok, menyatakan masalah ini tidak hanya cukup penahanan militer, bahkan akan dilakukan pengadilan militer karena pengabaian perintah. Namun Yunwok bersikeras kepada Junmo, para player di pos 6 adalah para pemanah dan penyihir, para player dengan serangan jarak jauh. Mereka tidak akan sanggup menghadapi para goblin. Mereka semua pasti akan mati. Tapi kalau Anda pergi sendirian, apakah ada bedanya? Kenapa aku harus pergi sendirian? Kan ada kau, Junmo, ucap Yunwok dengan nada tegas. Junmo pun menjadi bingung karena perkataan Yunwok. Lalu di pos 6 yang sedang menghadapi serangan para goblin meminta bantuan. Namun jawabannya harus menunggu 5 menit sampai bantuan datang. Walaupun sudah menyatakan jika tetap seperti ini, penjaga pos 6 akan mati dan malah diminta untuk melanjutkan tugas jaga. Sementara di dalam pos, AMT sudah kabut. Mereka berdua sudah kewalahan mempertahankan pos. Mereka mau terus menggerutu kapan bantuan akan datang. Lalu tiba-tiba suasana jadi hening. Mereka pun jadi bingung. Ternyata di luar pos jaga, bos goblin sedang mengeluarkan kekuatannya. Ia menerbangkan batu-batu lalu melemparkan batu-batu itu ke pos jaga. Sontak hal itu membuat penjaga pos menjadi tambah ketakutan dan merasa harapan hidup sudah tak ada. Mereka pun mengetahui bahwa ada bos goblin di luar. Jika pos hancur, maka para goblin pasti akan melahap mereka. Lalu salah satu tentara yang sudah putus asa mengacungkan pistolnya sendiri ke arahnya, menyatakan jika aku mengakhiri ini sekarang, pasti aku tidak akan menderita lebih banyak. Hal itu pun membuat teman di sebelahnya makin putus asa dan ketakutan. Lalu walkie-talkie-nya pun berbunyi bahwa pos 5 akan membantu dan dia harus mengikuti arahannya. Dia pun diminta mengarahkan senjatanya ke arah cahaya di luar dan mengisi amunisinya dengan skill kobaran api. Walaupun dia nampak bingung dan ragu, dia tetap melakukan instruksi tersebut. Saat skill sudah siap, dia merasa bingung karena tak ada cahaya di luar. Semua terlihat gelap. Lalu cahaya pun muncul. Yunwok sambil berkomunikasi kepada pemanah. Dia menyatakan bahwa kau hanya perlu mengarahkan biar aku yang menarik pelatuknya. Yunwok yang sudah di atas goblin dengan skill pengendalian bajanya menarik pelatuk dari jarak jauh. Hal itu membuat si pemanah bingung karena pelatuknya bergerak sendiri. Panah kobaran api pun melesat jauh, mengah ke cahaya yang sudah ditentukan Yunwok dan langsung mengenai goblin. Yunwok tersenyum seringai sambil melihat notif status. Dia merasa senang karena rencananya berhasil dan dia bisa menghemat mananya. Si pemanah jadi bingung karena serangannya bisa mengenai goblin. Sementara bos goblin terlihat sangat marah dengan hal itu. Bos goblin pun mengarahkan batu terbangnya ke arah Yunwok. Yunwok sambil menghindar menginstruksikan ke pemanah untuk cepat mengisi ulang panah apinya, dan setelah mengisi ulang,
arahkan lagi ke cahaya. Lalu bos goblin yang sedang sembunyi bangun. Dia terlihat sangat marah melihat prajurit yang terkena panah api satu persatu. Di sisi lain, Junmo berkomunikasi dengan Yunwok. Bagaimana aku menemukan bos goblin? Aku pasti akan langsung mati saat bertemu sebelum aku mengirim sinyal. Junmo pun tercengang melihat pemandangan yang ada di depannya. Dia tak menyangka Kopral Junwok bukannya mengalihkan perhatian, melainkan sama saja menutup Cat sendirian. Lalu Junmo pun terkejut dan minta tolong. Di depannya ada goblin yang hendak menyerangnya. Namun serangan belum sempat mengenai Junmo, belati terbang menyambar goblin itu. Yunwok sambil berlari, dia pun sambil mengarahkan pelatuk pemanah api. Yunwok pun sambil menunjuk Junmo untuk pindah posisi. Junwo tak percaya dengan yang dia lihat. Apakah dia benar-benar Kopral Yunwok? Bos goblin pun terlihat sudah sangat marah melihat prajuritnya mulai habis. Yunwok sambil berlari, dia terus mengawasi dan siap dengan kemunculan bos goblin. Namun notif status muncul menyatakan peringatan bahwa mananya tinggal 12%. Yunwok yang sudah mulai kesal, mana yang sudah mulai habis. Namun bos belum muncul, padahal prajuritnya sudah habis. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan oleh panggilan Junwo yang minta tolong. Ternyata Junwo sedang disandra oleh bos monster. Dia meminta maaf karena jadi beban. Yunwok pun siap melancarkan belati terbangnya, namun bos goblin kembali mengancam Yunwok akan melukai Junwo. Yunwok pun merasa kesal, ia pun mengangkat tangannya, lalu di belakangnya dua goblin sedang berlari, siap menghabisi Yunwok. Pada akhirnya gara-gara kau Junwo. Tepat saat dua goblin melompat di belakang Yunwok. Yunwok tersenyum seringai, inilah jadi skakmat, sambil dia menarik pelatuk pistol jarak jauhnya. Pistol Junwo yang mengarahkan ke bos goblin langsung menembakkan dengan kendali jarak jauh Yunwok. Saat bersamaan Yunwok pun menghindari serangan dua goblin di belakangnya, dan Yunwok berlari ke arah Junwo dan mengarahkan belati terbangnya ke arah bos goblin. Namun ternyata belatinya tak mempan karena baju sirah yang bos goblin kenakan. Peringatan pun muncul kembali, mana yang tersisa tinggal 9%. Namun Yunwok terus mengejar bos goblin. Bos goblin sudah hampir sampai di gate untuk kabur. Yunwok terus mengejar. Dia tak ingin kehilangan mangsanya. Yunwok hampir kehilangan bos goblin. Peringatan status muncul lagi. Yunwok pun mengaktifkan skillnya ke kalung bos goblin untuk menghentikan pergerakannya. Notif peringatan terus muncul di akhir pertempuran 2%, 1%, 0%, dan akhirnya serangan terakhir Yunwok mengenai bos goblin dan membuat bos goblin mati. Yunwok sambil melihat notif status, dia terlihat sangat kelelahan. Ia merasa harus sering olahraga. Lalu sebuah sinar muncul di langit. Yunwok menyadari bahwa itu adalah sinyal dari wanita kesatria suci yang sudah tiba. Yunwok pun jadi panik. Ia terus mengorek mayat goblin mencari sesuatu. Namun saat Yunwok sudah menemukannya, terdengar suara tentara bantuan di belakang. Kalau item ini sampai ke tahun, maka ini akan menjadi milik mereka dan aku tak mendapatkan apa-apa. Angkat tanganmu, kami akan menolak kalau kau bergerak, ucap tentara bantuan. Yunwok sambil menggigit item itu. Dia pun mengangkat tangannya. Yunwok pun langsung menelan item itu dan menyebutkan namanya. Ini aku, Kopral Yunwok. Lalu Yunwok pun dinyatakan korban yang telah ditemukan. Dia pun dibawa menggunakan tandu. Namun hal itu membuat Euna menjadi curiga. 4 tentara biasa menyelesaikan ini dan Cat yang masih aktif. Kecurigaannya pun makin kuat saat melihat Yunwok yang sedang ditandu. Apalagi Yunwok tersenyum saat berada di tandu. Tak pantas, layaknya korban dan lagi bekas-bekas pertempuran yang tersisa. Menyatakan bahwa ini dilakukan oleh satu orang. Yunwok merasa sangat senang. Status notif pun muncul, menyarankan logam yang diserap mengandung sihir. Dan ia mendapatkan skill sihir yang akan diperbarui sesuai sistem.
Ia juga mendapatkan kemampuan langka setelah mengonsumsi item legendaris, dan dia juga bisa mendeteksi semua logam dengan rentan jarak yang bisa dikendalikan. Inilah hari di mana Kaisar Baja benar-benar bergengsi kembali muncul ke permukaan bumi. Keesokan harinya, berita invasi Gate yang dilakukan Yunwok pun menyebar. Satu camp AMT gempar karena tindakan Yunwok. Dia jadi buah bibir para prajurit lain. Sementara di sisi lain, Sersan Sanguk merasa kesal. Ini si penjaga pos 6 pemanah api merasa ketakutan karena diinterogasi oleh Sersan Sanguk dan Wonsik. Mereka berdua tak percaya dengan laporan yang diberitakan Anil bahwa si level F itu menghabisi bos Goblin. Jika kabar ini terus menyebar, hal ini akan menurunkan reputasi kedisiplinan AMT bahwa level F mengalahkan bos Goblin. Sersan Sanguk merasa tak masuk akal dengan yang terjadi, apalagi tak ada saksi mata yang melihat secara langsung saat Yunwok mengalahkan bos Goblin. Wonsik, kekuatan barbarian level D yang dianggap setara dengan level C. Sementara itu, di ruang komandan batalion, Yunwok sedang menghadapi panggilan kepala batalion. Walaupun sebenarnya dia merasa kesal karena masalah sudah teratasi, tapi dia malah mendapatkan panggilan langsung untuk menghadap. Dalam satu ruangan ada Letnan 1 Una level B, kekuatan paladin. Letnan Minhe level C, kekuatan penyihir, kemampuan warp atau portal ruang. Kim Kang-sik, komandan batalion. Letnan Kolonel level B, julukan Harimau Namsan, peringkat 166 di Korea. Dia pun bertanya kepada Yunwok apakah benar dia melanggar perintah menunggu dan memukul mundur ledakan gate pertama. Yunwok terdiam sambil berpikir untuk menjawab dengan benar agar masalah ini hanya cukup di penahanan militer. Lalu Yunwok menjawab dengan tegas bahwa hal itu benar, namun sang komandan tak paham dengan yang dia lakukan, apalagi dia hanya seorang Fire F. Dan jika itu benar, pasti kau sudah mati tercabik-cabik di tempat. Yunwok merasa tekanan intimidasi yang luar biasa dari komandan. Namun dia tersenyum dan dengan lantang menjawab bahwa dia merasa ditipu dengan ucapan komandannya. Minhe langsung marah kepada Yunwok karena bersikap tak sopan kepada komandan. Sementara komandan menghentikan Minhe dan ingin mendengar alasan Yunwok. Dengan lantang Yunwok menerimakan suaranya. Ada satu hal yang selalu Anda terapkan pada anggota batalion saat pelatihan kelompok. Kalimat itu selalu Anda katakan tanpa terlewat sekalipun. Apakah Anda mengingatnya? Sesuai ajaran Anda, komandan batalion. Level F seperti saya memang sulit menghadapi troll, tapi tidak mustahil untuk menghadapi goblin. Meskipun saya telah melanggar perintah menunggu dari pusat komando, semua petugas pos jaga 6 akan mati jika saya tak membantu. Kata Yunwok cukup menggoyahkan komandan batalion. Komandan batalion adalah orang yang meyakini bahwa tak ada yang namanya level. Jika mau berusaha berjuang, pasti tak ada yang mustahil, walau dalam kondisi terburuk sekalipun. Yunwok pun menambahkan sedikit emosi lagi dengan kata-katanya. Sebagai tentara sejati yang mengikuti kata-kata yang Anda terapkan sebagai bawahan yang menghormati komandan. Dengan menggunakan panduan taktik perang yang saya peroleh dengan latihan keras, saya mempertaruhkan nyawa bersama penjaga pos lain untuk menerapkan strategi respon terbaik. Alasan saya bisa bertahan lama di wajib militer walaupun saya menyandang player level F adalah semangat militer sejati yang saya rasakan dari komandan batalion. Karena komandan menyangkal keyakinan dan hasil pembelajaran itu, saya merasa karir militer saya telah ditolak. Itu sebabnya saya merasa ditipu komandan batalion Gansik. Yunwok pun tersenyum licik, merasa mana mungkin komandan akan menolak kata-katanya karena ucapan komandan telah menjadi keyakinannya. Meskipun dia hampir mati saat pertempuran melawan Orc saat baru ditugaskan sebagai Letnan 2,
Dia kembali ke militer tanpa keraguan sedikit pun dan menjadi anggota awal yang mendirikan AMT. Dengan kata lain, jiwa tentaranya sudah masuk hingga sumsum tulang. Lalu komandan pun mendekat dan memegang bahu Yunwok. Yunwok tercengang dengan hal itu. Tekanan yang luar biasa dirasakan Yunwok. Dengan nada tegas, komandan mengumandangkan bahwa Yunwok diangkat menjadi bintara. Yunwok tercengang berbarengan dengan notif status penyerapan selesai dan mendapatkan skill baru. Tubuh baja dengan level D, efek sebagian tubuh akan menguat sementara setelah mengonsumsi 5% mana pengguna. Dan jika mengonsumsi logam sihir dengan kepadatan lebih tinggi dari jumlah yang ditentukan, maka skill akan meningkat. Letnan Minhe dan Una kaget dengan pernyataan komandan batalion. Sementara Yunwok sampai mengeluarkan keringat dingin. Minhe menolak keputusan itu karena belum pernah ada bintara yang levelnya F. Shin berpindah di ruangan latihan angkat beban batalion 1 brigade ketiga. Yunwok pun sedang latihan sambil memikirkan perkataan komandan batalion. Dia merasa kacau. Dia yang ingin menghindari perubahan militer malah masuk terjerumus dalam situasi ini. Berkat Minhe yang menolak hal itu, Yunwok dapat mengulur waktu agar komandan memikirkannya lagi. Hal itu membuat Yunwok harus makin hati-hati agar tidak mencolok saat menaikkan level. Sementara di sisi lain, Sanguk dan Wongsik memperhatikan Yunwok. Mereka berdua seperti sedang merencanakan sesuatu. Lalu tiba-tiba Wongsik mendekat dengan senyum liciknya. Bertanya kepada Yunwok, apakah sudah selesai menggunakan alat ini? Tentu Yunwok menjawab belum, namun dengan senyuman licik, seolah mengecek Yunwok. Dia memamerkan kekuatannya mengangkat beban itu dengan satu tangan. Dan dia mengolok-olok Yunwok. Dia merasa kecewa dengan orang yang terkenal baru-baru ini hanya bisa mengangkat beban seberat ini. Hal itu pun membuat orang-orang yang ada memperhatikan Yunwok, termasuk dalang di balik ulah yang Wongsik. Terlihat Sangok menikmati pemandangan itu, sementara Yunwok mulai kesal dengan gangguan itu. Jika dia tak bertindak kali ini, mereka pasti akan mengganggu terus seperti di masa lalu. Walaupun sebenarnya dia tidak ingin melihat mencolok. Yunwok mengutarakan isi hatinya kepada Wongsik bahwa perasaannya sedang tidak enak. Lalu dengan tatapan tajam Yunwok mengajak Wongsik untuk sparring dengannya. Hal itu membuat kaget Sangok dan Wongsik. Dengan cepat berita menyebar ke seluruh gedung. Lalu di dalam ring, Sangok dan Wongsik sudah bersiap. Mereka menjadi tontonan para prajurit lain. Sementara Wongsik yang begitu percaya diri dengan levelnya seolah mengecek Yunwok. Sementara di sisi lain ruangan ada dua orang yang sedang membicarakan jagoan masa depan. Yongjun, sang ahli pedang. Dia menjelaskan bahwa Yong sedang cuti, walaupun dia jagoan masa depan saat ini, tapi ada sosok lain yang dijuluki sang jagoan masa depan dengan kekuatan barbarian kepada Letnan 2. Letnan 2 Chen Yongho adalah pelatih taktik perang harimau hitam, pasukan khusus prajurit elit di AMT. Segala tentang pasukan ini adalah rahasia negara, kecuali namanya. Prajurit itu turun merayu Letnan, sayang sekali jika pulang dengan tangan kosong. Bagaimana jika melihat dulu? Setelah masuk, Letnan pun mulai tertarik dengan sparring mereka, yaitu Yunwok dan Wongsik. Wongsik melancarkan serangannya dengan membabi buta. Cocok dengan julukannya, Yunwok dengan santai menghindarinya. Saat terpojok, Yunwok mulai panik melihat tinju Wongsik, namun dengan gesit Yunwok menghindar, menggelinding ke belakang Wongsik. Dengan ekspresi tak gentarnya, Yunwok menginstruksikan dengan jarinya untuk Wongsik maju. Hal itu membuat Wongsik makin marah. Sementara sang prajurit menyanjung Wongsik, apalagi pukulannya yang begitu berat. Namun Letnan menegaskan untuk apa pukulannya berat jika tidak mengenali lawan. Sang prajurit pun mengeles, mungkin karena belum terlalu berpengalaman. Sementara Sanguk mulai terlihat kesal. Dia pun menyuruh Wongsik untuk bertarung lebih serius. Jangan mengalah pada Yunwok, begitupun para prajurit lain yang sudah bertarung kepadanya. Sementara Wongsik merasa kesal. Dikira dia mengalah, padahal dia merasa aneh pada tubuhnya. Pergerakannya terasa berat. Dengan kekuatan Yunwok, dia membatasi pergerakan Wongsik, sehingga dia merasa
bertarung di dalam lumpur. Wong Sik merasa bingung, setiap serangannya selalu terasa berat. Setiap pukulannya serasa tak sampai kepada Yun Wok. Dengan senyum liciknya Yun Wok, dia merasa senang. Lalu tiba-tiba Wong Sik meminta waktu karena kakinya terasa berat. Tapi hal itu dimanfaatkan oleh Yun Wok untuk memprovokasinya. Tentu saja Wong Sik merasa kesal dengan hal itu. Dengan marah, Wong Sik mengeluarkan semua kekuatan penguatan tubuhnya. Hal itu menjadi pemandangan yang mengagumkan bagi yang melihatnya. Namun Letnan 2 menyadari akan pertarungan itu sangat melihat Yun Wok yang tak goyah. Pertarungan layaknya banteng liar dan macan tutul sang predator. Pemandangan itu membuat Letnan sangat tertarik. Tanpa ragu, Wong Sik langsung melancarkan serangan kuat dengan cepat kepada Yun Wok. Hal itu membuat Sersan Shao merasa senang. Dialah jagoan masa depan. Namun hal yang tak terduga, setelah Wong Sik melancarkan pukulannya, dia merasakan tangannya kesakitan. Sementara Yun Wok tersenyum seringai. Dia pun mengajak Wong Sik untuk menyerangnya lagi. Dengan ekspresi marah, Wong Sik makin membabi buta menyerang Yun Wok. Yun Wok menghindari setiap serangannya, walau dalam hatinya menyayangkan skill yang digunakan kepada Wong Sik. Namun demi memberi pelajaran pada orang yang hanya percaya kepada kekuatan, dia tak akan ragu menggunakannya. Setiap serangan Yun Wok mau mengenai Wong Sik dengan telak. Hal itu membuat para penonton keheranan. Sementara Letnan 2 malah merasa senang melihat sang predator telah menunjukkan taringnya. Lalu Wong Sik pun mengangkat Yun Wok dengan satu tangan. Dengan wajah yang babak belur, dia menganggap Yun Wok menggunakan trik licik. Wong Sik pun langsung membanting Yun Wok ke lantai.